Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan. Yang pertama dari La Liga, pertandingan El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Yang kedua dari English Premier League, pertandingan Manchester Derby antara Manchester United versus Manchester City yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentu sebagai fan dari Real Madrid, saya ingin Real Madrid bisa menang di pertandingan nanti malam. Tapi kan nggak akan semudah itu. Walaupun faktanya banyak pemain inti dari Barcelona yang cedera dan juga Barcelona tidak akan bermain di Camp Nou karena kan lagi direnovasi. Tapi tetap saja akan bermain di Barcelona. Dan sejauh ini performa dari Barcelona lagi bagus-bagusnya. Dan kita bisa melihat itu dari statistik Barcelona di awal musim ini. Mereka belum terkalahkan, mereka produktif walaupun jumlah kemasukan gol mereka di La Liga sedikit lebih banyak daripada Madrid. Tapi tim ini adalah mesin gol. Mereka bisa secara reguler mencetak gol. Jadi memang ya musim ini Barcelona punya skuad yang lebih dalam sih. Karena begitu banyak pemain inti mereka cedera, tapi mereka masih bisa meraih kemenangan. Permainan mereka juga gak berubah. Ya memang sih kadang-kadang ada saja miskoordinasi di lini pertahanan, tapi in the end ya mereka sejauh ini belum kalah. Artinya bahwa para pemain ini sekarang sudah punya chemistry yang bagus dan juga kita tahu mereka punya banyak pemain muda kan, seperti Fermin Lopez, ada juga Marc Guiu, kemudian ada juga Lamine Yamal di depan kan, Lamine Yamal ya. Ini pemain-pemain muda ini juga bisa langsung bersinergi dengan baik bersama pemain-pemain senior lainnya. Artinya sekarang Xavi punya tim yang bagus, yang seharusnya bisa bersaing di papan atas La Liga dan juga tentunya bersaing di Liga Champions. Bahkan di Liga Champions kan Barcelona sejauh ini juga belum kalah dan mereka ya sudah pasti nih akan lolos dari fase grup. Tapi sekarang kan untuk pertandingan malam hari ini nih mereka akan berhadapan dengan rival mereka Real Madrid yang kita tahu juga formnya lagi bagus di awal musim ini walaupun Madrid sudah kalah sekali lawan Atletico Madrid kan. Tapi secara permainan saya melihat permainan dari Madrid lebih bagus sih musim ini daripada musim lalu. Kalau musim lalu tuh kita nonton Madrid ya deg-degan juga. Karena tim lawan tuh biasa nyerang, Madrid biasa bermain counter. Tapi musim ini Madrid juga berani bermain terbuka. Karena sekarang nih saya melihat musim ini materi pemain mereka lebih merata sih. Apalagi sekarang mereka kan tidak bergantung kepada satu pemain untuk mencetak gol. Walaupun faktanya Jude Bellingham sudah banyak mencetak gol. Tapi mereka masih punya kan Vinicius Junior, Joselu dan juga Rodrigo. Dan kita tahu bahwa Real Madrid musim ini juga di bawah Ancelotti melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan, yakni dari formasi mereka. Biasanya Madrid ini pakai formasi 4-3-3, tapi kali ini formasinya adalah 4-3-1-2. Artinya Jude Bellingham bermain sebagai second striker, bukan gelandang serang loh, tapi second striker, which means dia akan mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Maka itu ketika para pemain tim lawan di lini pertahanan fokus kepada pergerakan Vinicius, atau juga Rodrigo, atau juga Tchouaméni, atau juga Camavinga dan Valverde, atau juga Modric, justru Jude Bellingham yang bisa mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Sedangkan dari Barcelona kita tahu bahwa tim ini mengandalkan permainan tiki-taka, artinya passing game dan juga possession. Sehingga memang tim ini biasa memegang kendali permainan dalam sebuah pertandingan. Dan saya perlu jujur mengatakan bahwa saya juga terhibur dengan permainan Barcelona di bawah Xavi, walaupun ya seperti yang tadi saya katakan sering juga terjadi miskoordinasi di pertahanan. Nah, artinya para pemain di tengah ini harusnya memberikan backup ke lini pertahanan karena dengan high pressing yang biasa dimainkan oleh para pemain Barca, lini pertahanan ini sering terbuka ketika mereka terlambat melakukan transisi negatif. Sedangkan dari Madrid ya mereka tidak selalu bermain di sayap karena beberapa kali juga Carlo Ancelotti memainkan Modric dan juga Kroos di tengah sehingga mereka juga bisa terlibat dalam proses membangun serangan. Dan kita tahu Valverde ini adalah pemain yang sangat berbahaya loh. Kalau feeling saya nih Valverde akan menjadi pemain kunci di pertandingan nanti malam. Ini kan feeling saya. Dan dari kebugaran pemain ya kita tahu lah Madrid juga ada 1-2 pemain mereka yang cedera. Tapi ya tetap mereka masih bisa perform. Dan saya melihat para pemain Madrid kali ini tidak ingin mengambil resiko seperti musim lalu ketika mereka ya maunya mainnya counter, ya kan main bola di area mereka dulu lama, tapi sekarang enggak. Dapat bola cepat, mereka berikan bola ke depan ini seperti Madrid yang pada saat itu dilatih oleh Zinedine Zidane. Walaupun materi pemain pada saat itu kan bagus juga ya, ada trio BBC. Yang pertama ya, era Zidane pertama. Tapi
kali ini saya melihat ya sulit banget bagi para pemain tim lawan untuk mengawal para pemain Madrid karena banyak pemain yang bisa mencetak gol, bahkan Joselu pun bisa mencetak gol jika dia nanti bermain. Memang kalau dari segi peluang ya Barcelona lah ya punya peluang yang lebih besar, apalagi kita tahu bahwa sejak dilatih oleh Xavi di La Liga ya Barcelona memang cukup bagus lah ya track recordnya lawan Real Madrid. Dan musim lalu juga Barca bisa menangkan di La Liga di kandang sendiri. Tapi Madrid juga punya kemampuan untuk menyulitkan para pemain Barcelona. Ya kalau menurut saya teman-teman nih, walaupun peluang Barcelona lebih besar ya tapi persentasenya 50-50. Bukan tidak mungkin pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang dengan masing-masing tim mencetak gol, atau ya tentu saya berharap Real Madrid yang menang ya di pertandingan nanti malam. Dan saya yakin pertandingan ini akan berjalan seru karena begitu banyak pemain muda yang akan bermain. Dan dari Madrid, kalau feeling saya seperti yang tadi saya katakan, pemain kuncinya kemungkinan Valverde. Kalau dari Barcelona, feeling saya pemain kuncinya di pertandingan nanti malam adalah Romeo. Walaupun kita tahu dia bukanlah pemain besar atau pemain yang kita kenal dengan baik, tapi dia adalah pemain yang akan bertanggung jawab untuk melakukan filter serangan dari para pemain Madrid. Jadi dia harus menjadi kunci permainan di pertandingan nanti malam dengan bisa lebih baik membaca permainan cepat yang akan diperagakan oleh para pemain Madrid ketika mereka menyerang. Dan sekarang saya ingin memberikan preview dari pertandingan kedua yang kita tahu juga adalah pertandingan yang besar, sama besarnya seperti El Clasico, karena ini melibatkan dua klub asal kota Manchester yang sekarang kita tahu Manchester City adalah klub yang performanya lagi luar biasa. Mereka langganan menjadi juara dari English Premier League ya, musim lalu juga teman-teman tahu lah ya, mereka menang treble ya. Dimana Manchester United sekarang nih ya performanya lagi gak stabil, walaupun faktanya dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi MU menang terus, tapi kan menangnya dengan tidak meyakinkan, walaupun pada akhirnya nih menang. Tapi kan secara permainan mengkhawatirkan nih ya. Apalagi ya masih sering lah ada kesalahan dari para pemain MU yang bermain di lini pertahanan sehingga memang Onana perlu melakukan penyelamatan. Dan kalau menurut hemat saya ini teman-teman, MU ini bisa menang dalam 3 pertandingan terakhir ya karena performa dari Onana lagi on fire. Karena walaupun mereka menang, gawang mereka atau lini pertahanan mereka biasa dibuka oleh para pemain tim lawan, tapi Onana formnya lagi bagus. Jadi kuncinya nih di Onana juga di pertandingan besok malam nih. Form dia harus benar-benar bagus, jangan sampai dia membuat blunder dan jangan sampai ada pemain dari MU membuat satu pun kesalahan yang kemungkinan besar akan dimanfaatkan oleh para pemain Manchester City. Dan yang menarik saya melihat dari Erik ten Hag dalam 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dia sangat jeli melihat perkembangan pertandingan di atas lapangan ketika dia melakukan pergantian pemain di babak kedua dan membuat pertandingan bagi MU itu berjalan lebih baik lagi. Seperti lawan Brentford, dia memainkan McTominay mencetak 2 gol. Lawan Sheffield United dia memainkan Garnacho di babak kedua ya. Ini kan sebagai pemain pengganti ya. Permainan MU lebih agresif. Kemudian lawan Galatasaray, lawan Copenhagen, dia memainkan Eriksen di babak kedua. Permainan MU jadi lebih kreatif. Jadi sekarang Erik ten Hag pelan-pelan nih mulai dapat nih formulanya untuk membawa MU meraih kemenangan. Walaupun saya ulangi lagi seperti yang tadi saya katakan, ya permainannya nggak rapi, bahkan terkesan beruntung. Tapi ya kalau menurut saya nggak beruntung juga, karena nggak mungkin juga keberuntungan itu datang masa sampai 3 kali kan nggak mungkin juga. Tapi memang determinasi dari para pemain MU ini bagus sekali. Dan untuk pertandingan besok malam, form dari Bruno ini harus bagus karena Bruno ini adalah kreator dari MU. Kalau Brunonya bagus, baru feeling saya Rashford akan mendapatkan suplai bola, sama juga kepada Højlund. Jadi Højlund pun harus dibagi bola, Anthony pun harus bagus. Ini formnya karena Anthony adalah pemain yang sulit dikawal. Sedangkan di belakang nih, nah ini nih kayaknya kemungkinan Varane dan Maguire lagi yang turun. Ya gak masalah, lagi bagus kan form dari Maguire. Sebelumnya kan dia mencetak gol tuh lawan Copenhagen. Dan memang kan gak ada pilihan lain ya bagi Erik ten Hag. Sedangkan dari Manchester City kita tahulah tim ini gak ada obatnya. Oke, mereka sudah kalah 2 kali di Premier League ya. Tapi tim ini kan nanti kalau sudah mendapatkan performanya bisa menggila. Seperti musim lalu tuh kan. Jadi memang saya melihat Pep Guardiola membangun Manchester City ini dengan materi pemain yang merata supaya jika ada pemain yang cedera akan ada pemain lain yang bisa masuk. Dan sistem dari Pep ini memang udah gak ada lawannya sih sejauh ini. Tapi satu kelemahan dari City yaitu ketika para pemain mereka bermain possession, main high pressing, sama nih seperti Barcelona, sering terlena di lini pertahanan. Sering kemasukan gol dari counter attack. Nah artinya kemungkinan di pertandingan besok malam Erik ten Hag akan memakai strategi bertahan dan counter walaupun bermain di kandang sendiri. Karena tampaknya itu yang ideal. Tapi City punya banyak pemain kreatif. Nah artinya para pemain MU harus melakukan pressing di lini tengah. Lini tengah itu harus dikunci. Apalagi Rodri ini sekarang menjadi pemain yang sangat kreatif, sering terlibat dalam proses terciptanya gol dari Manchester City. Kalau dari segi peluang, nah memang sih banyak yang mengunggulkan Manchester City. Ya dong, City mana bisa sih istilahnya MU kalahin City melihat performa dari MU akhir-akhir ini.
Tapi teman-teman, saya ingin melawan arus. Ya gak masalah kalau saya salah. Tapi saya ingin melawan arus. Kalau saya feeling MU akan bisa menyulitkan Manchester City. Kemungkinan besar pertandingan ini besok malam berakhir seri, atau feeling saya Manchester United yang bisa meraih kemenangan, teman-teman. Ya gak masalah kalau saya salah, tapi ini kan feeling saya, mungkin juga nanti feeling saya salah. Ini kan namanya feeling ya, tentu teman-teman juga punya feelingnya masing-masing. Jadi feeling saya MU bisa mengejutkan Manchester City nih, karena sekarang determinasi mereka lagi bagus, asalkan para pemain mereka jangan melakukan kesalahan. Sedangkan bagi para pemain City, jangan sampai mereka kelamaan main possession. Kalau kelamaan main possession, bola dapat ke pemain MU, mereka akan bisa membangun fast break yang sangat berbahaya. Ya, teman-teman tentu punya prediksi atau feeling yang berbeda, silahkan. Kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan sebelum saya menutup konten ini, lagi-lagi seperti biasa, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini, jumlah subscribers telah melewati 780.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur, saya tidak pernah menyangka dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan tentu saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, agar jumlah subscribers dari channel YouTube Triple B akan tembus 1 juta subscribers, teman-teman. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu saya ingatkan kembali, dan saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kepada teman-teman bahwa Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Walaupun beberapa di antara kalian juga mengatakan bagusnya nih Triple B kalau singkatan dari bukan botak biasa. Ya, cocok juga sih. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.